Halo Sobat Mista, berikut Top 5 hadir menemani Anda. Berita terhangat kami rangkum dalam sepekan baik dari daerah hingga mancanegara. Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan wilayah Sumatera Utara rawan banjir dan longsor. Banjir di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai mengakibatkan ribuan rumah ikut tergenang. Hujan lebat yang melanda sebagian besar Sumatera Utara akhir-akhir ini mengakibatkan sejumlah wilayah dilanda banjir serta tanah longsor. Banjir baru-baru ini terjadi di Kabupaten Deli Serdang mencakup 4 kecamatan, yakni Tanjung Morawa, Patumbak, Percut Setuan, dan Deli Tua. Diperkirakan sebanyak 1.460 rumah tergenang banjir. Banjir mencapai hingga pinggang orang dewasa. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan beberapa sungai di Deli Serdang meluap dan disebabkan air dari hulu sungai yang cukup tinggi. Banjir juga menggenangi Jalan Umum Medan Lubuk Pakam pada Selasa 2 November 2021 hingga sempat memacetkan arus lalu lintas. Pengendara mobil terpaksa putar arah dan masuk ke Jalan Tol Amplas Tanjung Morawa atau sebaliknya. Sementara itu banjir juga terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Kecamatan Serampah. Ribuan rumah terendam banjir yang meliputi 5 desa, yakni Desa Serampah, Desa Cempedak Lobang, Desa Firdaus, Desa Pematang Ganjang, dan Desa Serejo Dusun. Sebelumnya sejumlah tanah longsor juga terjadi termasuk di Parapat dan Karo hingga memakan korban. Banjir merupakan hal yang klasik terjadi di Kota Medan setiap musim hujan tiba. Namun Wali Kota Medan Bobi Nasution tengah serius mengatasi hal tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Bobi bahkan memecat pegawai yang tidak becus menanggulangi banjir. Wali Kota Medan Bobi Nasution tengah gencar melakukan pengendalian banjir. Sejumlah persoalan banjir yang terjadi di Kota Medan ia yakini disebabkan drainase di Kota Medan yang tidak beres dan bukan karena luapan air sungai. Ia memprediksi 90% persoalan banjir di Kota Medan disebabkan drainase yang buruk. Dalam menerima laporan warga, Bobi Nasution langsung turun ke lapangan melihat kondisi drainase yang tumpat. Ia juga memerintahkan selama musim hujan, petugas PU standby dan melakukan pengecekan. Tidak boleh tidur-tiduran di saat banjir. Bobi Nasution menerima pengaduan warga terkait banjir di Jalan Pertahanan Gang Saudara, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Selama 2 hari rumah warga digenangi air. Berdasarkan hasil penyusuran yang dilakukan, Bobi Nasution mendapati penyebab banjir akibat kapasitas parit impres yang sudah tidak memadai lagi menampung debit air hujan. Dampak dari ketidakbecusan pengendalian banjir, Bobi Nasution memecat Kepala UPT Dinas PU. Di kesempatan itu, Bobi Nasution meminta Dinas PU untuk tidak asal-asalan dalam pengerjaan drainase di Kota Medan. Ia juga memberikan warning kepada petugas untuk senantiasa siaga saat banjir terjadi di Kota Medan. PLT Kadis PU Kota Medan Ferry Ihsan mengatakan dari hasil peninjauan dan diskusi yang telah dilakukan, langkah pertama yang dilakukan untuk mengatasi banjir dengan membuat bak kontrol di bawah jembatan flyover Amplas sebanyak 2 titik. Pembangunan bak kontrol dilakukan untuk memudahkan saat dilakukan proses pembersihan drainase sehingga air tetap lancar mengalir. Sedangkan jangka panjang, pemerintah Kota Medan akan meningkatkan kapasitas drainase yang ada di Jalan Panglima Denai. Mantan anggota DPRD Serdang Bedagai diringkus polisi karena diduga terlibat sebagai bandar sabu. Mantan anggota DPRD Serdang Bedagai Wali Usman terjaring dalam penangkapan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Serdang Bedagai. Penangkapan yang terjadi pada Selasa 2 November 2021 itu karena diduga Wali Usman sebagai pelaku bandar narkoba jenis sabu-sabu. Wali Usman merupakan anggota DPRD Serdang Bedagai dari Partai Hanura periode 2014-2019. Penangkapan terjadi di rumah pelaku Wali Usman di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin. Pada dini hari, ia ditangkap bersama rekannya Reza Zulmi yang juga warga Desa Pekan Tanjung Beringin. Penangkapan Wali Usman yang diduga sebagai bandar narkoba menambah catatan hitam mantan wakil rakyat yang terlibat sebagai bandar narkoba. Sebelumnya pada April 2021, mantan anggota DPRD Palembang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Palembang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba lintas negara dengan barang bukti 4 kg sabu dan 21.000 pil ekstasi. Pada Agustus 2021, 5 anggota DPRD Labura yang ditangkap di tempat hiburan malam saat razia PPKM di Asahan, Sumatera Utara ditemukan positif narkoba. November 2020, anggota DPRD Labura berinisial FG juga terjaring di dalam keterlibatannya dengan narkotika jenis pil ekstasi dan terjaring di Kota Medan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 5 November 2021. Pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan 2 menteri tersebut dalam bisnis tes PCR.
Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan dua menteri itu dalam bisnis tes PCR. Prima mengatakan pelaporan ini berangkat dari kondisi yang terjadi saat rakyat tengah bertahan hidup di tengah pandemi, namun justru ada peraturan soal tes PCR. Prima menolak keterlibatan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edi Kristianto juga mengungkapkan kabar sejumlah menteri bermain di PCR. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI. Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera. Sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energi Tbk, di mana kakak Erick, Garibaldi, merupakan presiden direkturnya. Juru bicara Menko Luhut, Jody Mahardi, membantah Luhut bermain di bisnis tes PCR. Menurut Jody, Luhut memang mendapat ajakan oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk GSI. Namun menurutnya hal itu dilakukan bukan untuk berbisnis. Jody menjelaskan perusahaan dibentuk dalam rangka inisiatif membantu penyediaan tes PCR COVID-19. Dia mengatakan GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi kendala besar di Indonesia. KTT COP26 akan membuat kesepakatan yang mengikat 190 negara untuk menghentikan pembangkit listrik dari batubara, karena pembakaran batubara disebut sebagai penyebab utama perubahan iklim. Setidaknya 190 negara dan organisasi yang hadir dalam KTT PBB soal perubahan iklim atau COP26 berencana menyepakati deklarasi penghentian pembangunan pembangkit listrik batubara. Penandatanganan perjanjian ini berfokus pada penghentian investasi terkait pembangunan pembangkit listrik batubara baru di dalam dan luar negeri. Batubara merupakan energi fosil yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar selama ini yang menyebabkan masalah iklim. Deklarasi itu juga memuat janji negara-negara untuk menyetop operasi pembangkit listrik batubara pada 2030 bagi negara maju dan 2040 bagi negara berkembang. Namun Inggris sendiri sebagai tuan rumah COP26 tidak mengkonfirmasi apakah negara-negara tadi akan ikut dalam rencana penghentian penggunaan energi batubara. Menghentikan pembangunan batubara dapat dilihat sebagai salah satu cara dunia mencapai target penanganan iklim yang telah disepakati sebelumnya. Dikutip Reuters, pembangunan pembangkit listrik batubara baru memang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun China, India, Indonesia, dan Vietnam adalah beberapa negara yang berencana menambah pembangkit listrik bertenaga batubara baru. China pada September mengatakan bahwa negara itu akan menghentikan pembiayaan pembangkit listrik bertenaga batubara di luar negeri. Namun janji ini masih belum diterapkan dalam proyek dalam negeri. Sementara itu, Indonesia mengaku berencana menghentikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batubara dengan kapasitas mencapai 5,5 GW dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai gantinya, pembangkit fosil itu akan diganti dengan yang lebih ramah lingkungan dan merupakan energi baru terbarukan. Demikianlah Top 5 Mistar kali ini, semoga bisa menemani akhir pekan Anda. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.